Dikhianati suami, aku bekerja sama dengan musuh bisnisnya untuk balas dendam. Dikhianati suami, aku bekerja sama dengan musuh bisnisnya untuk membalas dendam. Namun, aku kemudian menemukan bahwa sang penyelamat memiliki rahasia yang jauh lebih mengerikan. Bersiaplah bertemu dengan istri setia yang berubah menjadi mimpi buruk. Es batu dalam gelas whiskiku sudah meleleh setengahnya, mengubah cairan berwarna ambar itu menjadi kuning pucat yang menyedihkan. Aku memutar gelasku perlahan, menatap pantulan diriku di cermin besar The Elysium Lounge. Gaun malam berwarna merah anggur yang kukenakan terasa sesak, atau mungkin paru-paruku yang menyusut karena terlalu lama menahan napas. Ini adalah hari jadi pernikahan kami yang kelima. 5 tahun menjadi Nyonya Alisa Prawirodirjo. 5 tahun menjadi piala pajangan yang sempurna di sisi suamiku, Baskara Wiryawan. 5 tahun harus tersenyum pada para investor dan berpura-pura tidak mendengar desas-desus. Aku melirik jam tangan perak mewah di pergelangan tanganku. Pukul 21.45. Baskara terlambat 2 jam 45 menit. Ponselku bergetar di atas meja marmer yang dingin. Sebuah pesan singkat muncul di layar. Tanpa emoji, tanpa kata-kata manis. Rapat mendadak dengan investor Jepang. Tidak usah tunggu. Pulang naik taksi saja. Selamat ulang tahun pernikahan, sayang. Air mataku tidak menetes. Aku terlalu terlatih untuk tidak merusak riasan di depan umum. Aku hanya menarik napas dalam-dalam, bersiap memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Tiba-tiba, kursi kosong di sebelahku ditarik. Seseorang duduk di sana. Aura pria itu seketika mendominasi suasana remang-remang bar. Ia mengenakan setelan hitam yang dibuat khusus, yang terlihat lebih mahal dari mobilku, dengan kemeja putih yang kancing teratasnya terbuka, memperlihatkan sedikit kulit sawo matang di lehernya. Dia tidak memesan minuman, tidak melirik ke arah bartender. Ia menatap lurus ke arahku, melalui pantulan cermin. Wajahnya bak pahatan, rahang yang tegas, hidung mancung, dan mata yang gelap bagai malam tanpa bintang. Ada aura berbahaya yang memancar darinya, jenis bahaya yang menarik sekaligus menakutkan. Ia menoleh perlahan, menatap mataku secara langsung. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma samar kayu cendana dan tembakau mahal. Suami Anda sedang menemui istri saya, katanya. Suaranya berat, serak, dan sedingin es, seolah sedang membicarakan cuaca. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Maaf? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Saya rasa Anda salah orang. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengeluarkan sebuah kartu kunci hotel berwarna emas dari saku jasnya, dan meletakkannya di atas meja, di sebelah gelas whiskiku yang berembun. Baskara Wiryawan, ia menyebut nama suamiku dengan nada mengejek. Dia tidak sedang rapat dengan investor Jepang. Dia ada di penthouse suite 4001 hotel ini, bersama Clarissa, istri saya. Duniaku serasa berputar. Rasa mual menghantam perutku dengan keras. Aku ingin menampar pria asing ini, ingin berteriak bahwa dia pembohong gila. Tapi kepingan-kepingan puzzle di kepalaku mulai menyatu, aroma parfum Chanel Nom. 5 yang sering menempel di kemeja Baskara, aroma yang sama dengan milik Clarissa, rekan bisnisnya. Perjalanan bisnis mendadak keluar kota di akhir pekan, dan pesan dingin tadi. Kenapa Anda memberitahu saya? Tanyaku, berusaha mengendalikan suaraku agar tidak pecah. Pria itu menyandarkan tubuhnya ke meja bar, mendekatkan wajahnya ke telingaku. Hawa hangat dari tubuhnya menyentuh lenganku yang telanjang. Karena Anda terlalu cantik untuk duduk sendirian menunggu pria yang sedang membuka resleting gaun wanita lain tepat di atas kepala kita, bisiknya dengan kejam, namun jujur. Aku membeku. Rasa sakit itu nyata, menusuk tepat di ulu hati seperti pecahan es. Aku menatap gelas whiskiku, lalu ke pintu keluar. Aku bisa saja naik ke lantai 40, menggedor pintu, membuat keributan, dan menghancurkan harga diriku. Atau aku bisa pulang dan menangis di bantal. Tapi pria itu belum selesai. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar dan lebih menggoda. Lupakan dia, bisiknya, suaranya seperti mantra iblis yang menawarkan dosa termanis. Pergi bersama saya. Aku menatap mata gelap itu. Di sorot matanya, tidak ada belas kasihan. Aku melihat tantangan. Aku melihat sebuah tawaran untuk berhenti menjadi korban.
Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Alisa yang penurut, Alisa yang sopan, Alisa yang selalu menunggu, telah mati. Aku menenggak sisa whiskiku dalam satu tegukan, merasakan cairan panas itu membakar tenggorokanku, lalu meletakkan gelas itu dengan pelan di atas meja. Aku meraih tasku dan bangkit. Ayo. Jawabku singkat. Senyum pria itu semakin lebar. Itulah awal dari kehancuran dan kelahiran kembali diriku. Kami tidak bertukar nama saat berjalan keluar dari lobi hotel. Ia hanya memberi isyarat pada petugas valet, dan beberapa saat kemudian, sebuah mobil sport coupe hitam legam berhenti di depan kami. Suara mesinnya menggeram pelan seperti binatang buas yang tertidur. Ia membukakan pintu untukku, bukan dengan kesopanan seorang ksatria, melainkan seperti seorang sipir yang mempersilakan narapidana masuk ke sel yang lebih mewah. Kita mau kemana? Tanyaku saat mobil melesat di jalan-jalan Jakarta yang basah oleh hujan sore. Ke tempat di mana Anda tidak perlu menjadi Nyonya Wiryawan, jawabnya tanpa menoleh. Tangannya memegang kemudi dengan santai, sebuah jam tangan mewah berkilau di bawah lampu jalan. Nama saya Alisa, saya tahu. Saya tahu segalanya tentang Anda. Bulu kuduku berdiri. Anda seorang penguntit, saya seorang pebisnis, koreksinya. Dan dalam dunia bisnis, informasi adalah amunisi. Suami Anda adalah pesaing saya, dan malam ini, dia membuat kesalahan fatal dengan meninggalkan asetnya yang paling berharga tanpa penjagaan. Saya bukan aset, sanggahku tajam. Pria itu tertawa pelan, suaranya berat dan menawan. Malam ini, buktikan. Kami berhenti di depan sebuah bangunan tua bergaya Art Deco di kawasan Menteng yang dari luar tampak terbengkalai. Tidak ada papan nama, hanya seorang pria berbadan besar berjaga di depan pintu besi yang berkarat. Penjaga itu mengangguk hormat saat melihat pria di sampingku, dan membukakan pintu. Di dalam, dunianya benar-benar berbeda. Musik jazz eksperimental mengalun di ruangan yang diterangi cahaya merah remang-remang. Asap cerutu melayang di udara, bercampur dengan aroma parfum mahal dan keringat. Ini bukan kelab biasa. Ini adalah Niskala, tempat rahasia para elit Jakarta menanggalkan topeng mereka. Aku melihat seorang politisi terkenal tertawa lepas dengan kemeja tak dikancing dan seorang aktris papan atas menari di atas meja bar. Tidak ada kamera, tidak ada penghakiman. Pria itu membawaku ke sebuah sofa beludru di sudut yang lebih privat. Ia memesan sebotol anggur yang harganya mungkin setara dengan gaji sebulanku dulu saat masih bekerja. Kenapa kau membawaku ke sini, Pradipta? Aku menatapnya tajam. Aku sudah tahu namanya dari sebuah majalah bisnis. Pradipta Adhinata. Jika kau ingin tidur denganku untuk membalas dendam pada Baskara, kau salah orang, aku bukan wanita murahan. Pradipta menuangkan anggur ke gelas kristal, dan menatapku. Tatapannya begitu intens hingga aku merasa seolah ia sedang menelanjangi jiwaku, bukan tubuhku. Seks terlalu mudah, Alisa. Terlalu murah, katanya datar. Aku tidak butuh tubuhmu untuk membalas dendam pada Baskara. Aku membawamu ke sini untuk melihat apakah kau punya nyali. Nyali untuk apa? Untuk hidup, jawabnya. Ia menyodorkan gelas anggur padaku. Lihat sekelilingmu. Orang-orang ini adalah iblis di siang hari. Mereka memakai topeng, tersenyum palsu, dan menikam teman dari belakang. Tapi di sini, setidaknya mereka jujur pada nafsu mereka. Kau hidup dalam ilusi, kau pikir dengan menjadi istri yang baik, membuatkan kopinya setiap pagi dan menunggunya pulang, dia akan setia? Kata-katanya menamparku lebih keras dari telapak tangan. Mataku terasa panas. Aku mencintainya. Kau mencintai citra yang kau ciptakan tentangnya? Potong Pradipta tanpa ampun. Baskara yang kau nikahi sudah mati, atau mungkin tidak pernah ada. Pria di lantai atas hotel itu, yang sedang menelanjangi istriku sekarang, itulah Baskara yang asli. Seorang narsisis yang hanya peduli pada kekuasaan dan kepuasannya sendiri. Aku menenggak anggurku dengan cepat, mencoba menghapus rasa pahit dari kebenaran. Lalu istrimu, Clarissa? Wajah Pradipta mengeras sejenak, sebuah retakan kecil di topeng dinginnya. Clarissa butuh uang dan status. Baskara memberinya ilusi itu, biarkan mereka berdua bermain api. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kau lakukan saat api itu menjalar dan membakar rumahmu? Musik berganti menjadi irama yang lebih lambat dan sensual. Pradipta bangkit berdiri, mengulurkan tangannya padaku.
berdansalah denganku. Itu adalah perintah, bukan ajakan. Aku ragu sejenak, lalu menyambut tangannya. Telapak tangannya kasar dan hangat. Ia membawaku ke lantai dansa, dan menarik tubuhku mendekat. Tidak ada celah. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang stabil di balik setelan mahalnya. Kami bergerak mengikuti melodi. Tangan Pradipta berada di pinggangku, kokoh dan posesif. Ia tidak mencoba menciumku, tidak mencoba merayuku, tapi keintiman ini, kimia yang meledak di antara kami, terasa jauh lebih dalam dari sekadar seks. Ia mencondongkan tubuhnya, bibirnya menyentuh telingaku. Rasakan ini. Alisa. Rasakan kemarahanmu. Simpan itu. Gunakan itu sebagai kekuatan. Malam itu, di bawah cahaya merah niskala dan dalam pelukan pria asing yang berbahaya, aku membiarkan diriku merasakan segalanya, rasa sakit, penghinaan, dan kemarahan yang membara. Aku bukan lagi istri manis Baskara. Malam ini, aku adalah wanita yang terluka, dan aku sedang belajar cara untuk menggigit balik. Langit Jakarta mulai berubah warna di ufuk timur saat mobil Pradipta berhenti 1 blok dari rumahku di kawasan Kebayoran Baru. Hujan telah reda, menyisakan aspal basah yang memantulkan cahaya lampu jalan yang sepi. Aku berhenti di sini agar tetangga tidak melihat mobilku. Reputasi adalah segalanya, kan? Pradipta tersenyum sinis. Pulanglah. Peranmu dimulai sekarang. Aku menatap wajahnya. Malam ini terasa seperti mimpi buruk yang surreal, tapi rasa sakit di dadaku tetap nyata. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan pulang ke rumah yang kosong, mandi, lalu pergi ke kantor untuk menghancurkan perusahaan suamimu, jawabnya santai. Sampai jumpa lagi, Alisa. Aku turun dari mobil. Udara subuh yang dingin menusuk kulitku yang hanya terbalut gaun malam tipis. Aku berjalan kaki menuju sebuah rumah mewah bergaya minimalis dengan jendela-jendela besar yang dulu kubanggakan. Kini, rumah itu tampak seperti akuarium raksasa, dingin, transparan, dan sebuah penjara. Aku membuka pintu depan dengan kunci cadangan. Hening. Lampu di ruang keluarga masih menyala redup. Dari mana saja kau? Suara itu membuatku membeku di ambang pintu. Baskara duduk di sofa kulit putih, masih mengenakan kemeja kerjanya yang kusut. Dasinya dilonggarkan, tergantung lemas di leher. Di tangannya, ada segelas whisky. Pemandangan yang ironis, mengingat beberapa jam lalu aku melakukan hal yang sama. Aku menatap suamiku. Wajahnya tampan, wajah yang membuat para wanita menoleh 2 kali. Dulu aku memuja wajah itu. Sekarang, aku mencari jejak-jejak pengkhianatan. Mataku tertuju pada noda samar di kerah kemejanya merah muda pucat, lipstik Clarissa. Alisa. Bentaknya saat aku tetap diam. Ia berjalan ke arahku dengan sempoyongan, aroma alkohol bercampur dengan parfum wanita lain yang coba ia tutupi dengan kolon miliknya. Aku pulang lelah setelah rapat panjang, berharap istriku menyambut, tapi rumah kosong. Kau tidak mengangkat telepon? Kau selingkuh? Tuduhan itu begitu tidak masuk akal hingga aku hampir tertawa. Gaslighting tingkat tinggi. Dia yang bersalah, tapi menyerang lebih dulu agar aku merasa harus membela diri. Dulu, aku pasti akan menangis, meminta maaf, dan menjelaskan bahwa aku menunggu di bar hotel dan ponselku mati sebuah kebohongan putih untuk menenangkannya. Aku akan membuatkannya teh madu. Tapi suara Pradipta masih terngiang di kepalaku. Gunakan itu sebagai kekuatan. Aku menegakkan tubuhku, menatap lurus ke mata merahnya. Wajahku datar tanpa emosi. Aku menunggumu di The Elysium Lounge sampai jam 1 pagi, Baskara, jawabku dengan tenang, terlalu tenang. Pesanmu bilang ada rapat. Kukira kau akan menyusul. Baskara terdiam sejenak, matanya berkedip karena terkejut, tidak menyangka aku akan setenang ini. Oh, rapatnya. Berlarut-larut di kantor klien. Sinyalnya jelek. Aku lupa memberitahumu. Begitu? Kataku singkat. Aku berjalan melewatinya menuju tangga. Ia mencengkeram lenganku. Cengkeramannya kuat hingga terasa sakit. Kenapa sikapmu begini? Kau bau rokok dan alkohol. Kau pergi ke klub malam? Aku menyentakkan lenganku dengan kasar. Ia terkejut. Aku tidak pernah melakukan perlawanan fisik sebelumnya. Aku minum di bar hotel itu, Baskara, tempat di mana banyak orang merokok. Aku berbohong dengan lancar. Aku lelah. Permisi, aku menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang.
Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena takut, aku merasakan kepuasan yang aneh. Baskara di bawah sana pasti sedang kebingungan. Istrinya yang penurut telah lenyap, digantikan oleh dinding es. Setibanya di kamar mandi, aku menyalakan pancuran air dingin, berdiri di bawahnya, membiarkannya membersihkan jejak sentuhan Pradipta dan bau kebohongan Baskara. Aku menangis di sana, di bawah suara air yang menderu agar tak ada yang mendengar. Ini bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan duka atas pernikahanku. Saat aku melangkah keluar dari kamar mandi, masa berkabungku selesai. Sekarang waktunya perang, hari-hari berlalu dalam perang dingin. Baskara bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kembali ke mode suami yang berdedikasi dan sibuk. Tapi aku bisa melihat ia mengamatiku dengan waspada. Aku memainkan peranku. Aku menyiapkan sarapan, tapi tidak ikut makan. Aku menyiapkan pakaiannya, tapi tidak memasangkan dasinya. Sebuah hukuman dalam diam. Sore itu, aku berada di galeri seni kecil milik temanku di kawasan Kemang, tempatku bekerja paruh waktu sebagai kurator satu-satunya hal yang diizinkan Baskara untuk kulakukan. Karena menurutnya, itu pekerjaan yang cukup terhormat untuk citra istrinya. Seorang kurir berjaket hitam masuk membawa amplop coklat tebal yang tersegel rapat. Paket untuk Ibu Alisa Prawirodirjo. Pribadi dan sangat rahasia, katanya. Aku menandatangani tanda terima dengan tangan gemetar. Aku tahu siapa pengirimnya tanpa perlu melihat nama. Aku membawa paket itu ke ruang kerjaku yang kecil di belakang galeri, mengunci pintu, dan merobek amplopnya. Di dalamnya bukan hanya foto. Pradipta tidak main-main saat mengatakan ia adalah pebisnis. Ada sebuah tablet tipis. Aku menyalakannya. Layar menyala, menampilkan sebuah folder bernama PING Kahianatan. Aku membuka file pertama. Foto-foto berkualitas tinggi, diambil dengan lensa tele. Baskara dan Clarissa di kolam renang sebuah hotel di Bali. Saat Baskara bilang ia ada seminar di Surabaya, Baskara mencium leher Clarissa di mobilnya. Clarissa duduk di pangkuan Baskara di ruang kerja suamiku. Foto-foto itu menjijikkan, tapi sudah kuduga. Yang membuatku nyaris muntah adalah file kedua, audit keuangan. Pradipta atau timnya telah melacak jejak uang Baskara. Rekening tabungan bersama kami kosong. Uang yang kami simpan untuk membeli villa di masa pensiun, uang warisan dari nenekku yang kuberikan pada Baskara untuk diinvestasikan, lenyap tak bersisa. Mutasi rekening menunjukkan transfer besar-besaran ke satu entitas, PT Clarissa Fashion Indonesia, butik milik Clarissa yang kutahu sedang diambang kebangkrutan. Baskara tidak hanya menidurinya, ia menggunakan uangku untuk mendanai gaya hidup wanita itu. Bajingan. Air mata amarah menetes di layar tablet. Aku menggulir ke bawah, ada catatan utang. Baskara telah menjadikan sertifikat rumah kami rumah kaca itu sebagai jaminan pinjaman bank atas nama perusahaan Clarissa. Jika bisnis Clarissa bangkrut dan melihat rekam jejaknya, pasti akan bangkrut, bank akan menyita rumah kami. Aku akan menjadi gelandangan, janda miskin dan bodoh yang ditipu suaminya sendiri. Di bagian paling akhir dokumen, ada pesan dari Pradipta. Ini bukan sekadar perselingkuhan, Alisa. Ini perampokan. Dia mencuri hidupmu. Pertanyaannya, apakah kau mau merebutnya kembali? Temui aku jam 3 sore. Menara Cakrawala, lantai 50. Aku mematikan tablet dengan tangan gemetar. Rasa sakit hati berubah menjadi kengerian yang dingin dan penuh perhitungan. Baskara tidak hanya menghancurkan hatiku, ia mencoba membunuh masa depanku. Aku menyeka air mataku. Tidak ada ampun lagi. Menara Cakrawala adalah gedung pencakar langit berkaca hitam yang menjulang di jantung kawasan SCBD, markas besar Pradipta Adhinata. Sekretaris pribadi Pradipta, seorang wanita parubaya berkacamata tebal dengan wajah tanpa senyum, langsung mengantarku masuk begitu aku menyebutkan namaku. Ruang kerja Pradipta seluas apartemen pertamaku. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan Jakarta dari ketinggian, membuat orang-orang di bawah tampak seperti semut. Pradipta berdiri membelakangiku di dekat jendela. Kau datang, katanya tanpa berbalik. Kau merusak hariku, Pradipta, jawabku tajam. Aku meletakkan tablet itu di atas meja kerjanya yang besar. Puas, Pradipta berbalik. Wajahnya serius, tidak ada senyum licik seperti di bar. Aku justru menyelamatkanmu,
Alisa. Coba pikirkan, jika kau baru tahu soal ini 5 tahun lagi, kau akan lebih tua, miskin, dan langsung dibuang begitu. Baskara bosan. Aku mengepalkan tanganku. Apa maumu? Kau memberikan semua ini bukan karena kebaikan hati. Kau bilang kau pesaing Baskara. Duduklah dulu. Aku tetap berdiri. Pradipta menghela napas dan berjalan mendekat. Ia bersandar di tepi mejanya, melipat tangan di dada. Wiryawan Group milik Baskara sedang menawar proyek infrastruktur pemerintah senilai triliunan rupiah. Jika dia menang, dia akan menjadi tak tersentuh. Aku menginginkan proyek itu, dan aku ingin menghancurkan Baskara sebelum dia menjadi lebih besar. Lalu apa hubungannya denganku? Bukti perselingkuhan ini cukup untuk perceraian, tapi tidak cukup untuk menghancurkan bisnisnya, jelas Pradipta. Untuk menjatuhkannya, aku butuh bukti korupsi. Penyuapan pejabat, penggelapan pajak, sesuatu yang ia simpan di brankas pribadinya di rumah, atau di laptop yang tidak pernah ia bawa ke kantor. Aku menahan napas. Kau ingin aku memata-matai suamiku sendiri. Aku ingin kau menjadi partnerku, koreksi Pradipta. Tatapan tajamnya mengunci mataku. Baskara sangat berhati-hati di kantor. Tapi di rumah, di depan istri yang dianggapnya bodoh dan penurut, ia akan lengah. Dan apa yang kudapatkan? Tanyaku sinis. Selain kepuasan melihatnya hancur, kebebasan, jawab Pradipta seketika. Jika kau bercerai sekarang, apa yang kau dapat? Setengah dari utangnya. Baskara pintar menyembunyikan aset, tapi jika kau membantuku, aku jamin aset-aset tersembunyi itu akan ditemukan. Aku akan menyewa pengacara terbaik untukmu. Saat Baskara jatuh, kau akan keluar sebagai korban yang tidak bersalah, dengan tunjangan perceraian yang akan membuatmu kaya. Aku akan menjamin masa depanmu, dan anak-anakmu kelak jika kau menginginkannya. Tawaran itu terdengar gila, berbahaya, dan ilegal. Tapi aku teringat mutasi rekening itu, warisan nenekku yang dipakai untuk membelikan tas Hermes untuk Clarissa, sertifikat rumahku yang digadaikan. Baskara telah menyatakan perang tanpa sepengetahuanku. Pradipta hanya memberiku senjata. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku pelan. Pradipta tersenyum. Kali ini senyum tulus, seolah bangga pada muridnya. Ia berjalan ke arahku, mengulurkan tangannya. Jadilah istri yang sempurna, Alisa. Bersikaplah begitu manis sampai dia diabetes. Buat dia merasa aman. Buat dia merasa seperti raja. Dan saat dia tertidur, kau cari kuncinya. Aku menatap tangan yang terulur itu. Tangan iblis yang menawarkan keselamatan. Aku menjabat tangannya. Kulitnya hangat dan kokoh. Baik, kataku. Selamat datang di permainan ini, partner, bisik Pradipta. Ia tidak melepaskan tanganku. Ibu jarinya membelai punggung tanganku dengan lembut, ada janji lain di matanya, janji yang lebih gelap, dan lebih pribadi dari sekadar bisnis. Aku menarik tanganku, berbalik, dan berjalan keluar. Saat pintu lift tertutup, aku melihat pantulan diriku di dinding logam. Wanita di cermin itu tersenyum dingin. Malam ini, aku akan pulang dan memasak makanan favorit Baskara, aku akan memijat bahunya. Aku akan tersenyum saat ia berbohong. Dan aku akan mulai menggali kuburannya dari dalam rumah kami sendiri. Rumah kami terasa seperti panggung sandiwara, dan aku adalah aktris utama yang memainkan peran terpenting dalam hidupku. Seminggu berlalu sejak kesepakatanku dengan Pradipta. Dalam seminggu itu, aku berubah menjadi istri idaman bagi pria narsis seperti Baskara. Aku tidak lagi bertanya jam berapa ia akan pulang, tidak lagi memeriksa noda di kemejanya dengan tatapan curiga. Sebaliknya, aku menyambutnya dengan senyum lebar, pijatan di bahu, dan segelas whisky di tangan. Malam itu, Baskara pulang pukul 11 malam. Aroma parfum wanita yang samar tertutupi oleh bau obat kumur yang menyengat. Kerja lembur lagi, sayang? Tanyaku lembut, sambil mengambil tas kerjanya. Baskara menghela napas panjang, merebahkan diri di sofa kulit Italia kami. Proyek infrastruktur itu benar-benar menguras tenaga. Pemerintah banyak maunya, kau tahu sendiri birokrasi, kau pekerja keras, Baskara. Aku bangga padamu, kataku sambil meletakkan segelas air dingin di meja. Kalimat itu terasa seperti racun di mulutku, tapi Baskara menelan pujian itu seolah-olah itu adalah nektar, egonya adalah kelemahan terbesarnya.
Semakin aku memujinya, semakin ia merasa aman dan lengah. Aku mandi dulu, gumamnya, lalu berjalan ke lantai atas. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara pancuran terdengar, aku bergerak cepat, bukan dengan panik, tapi dengan presisi dingin yang telah diajarkan Pradipta. Aku menuju ruang kerjanya di lantai bawah. Ruangan ini biasanya terlarang bagiku. Ini urusan bisnis, Alisa, kau tidak akan mengerti, katanya dulu. Kini aku melangkah masuk tanpa suara. Target utamaku adalah laptop pribadinya yang tergeletak di atas meja mahoni. Pradipta telah memberiku sebuah flash drive khusus yang berisi program keylogger dan cloner. Cukup tancapkan selama 3 menit, katanya. Aku membuka laptopnya. Terkunci dengan kata sandi. Pradipta pernah bilang, pria seperti Baskara tidak akan menggunakan tanggal jadi pernikahan. Mereka akan menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian terbesar mereka. Aku mencoba tanggal pendirian perusahaannya. Gagal. Aku mencoba tanggal lahirnya. Gagal. Jantungku berdebar kencang. Suara air di lantai atas masih terdengar, tapi Baskara mandi dengan cepat. Pencapaian terbesar Baskara. Apa yang paling ia banggakan? Bukan aku, bukan pernikahan kami. Mataku tertuju pada sebuah plakat di dinding, pengusaha terbaik tahun 2019. Tahun di mana ia mendapatkan proyek miliaran pertamanya, proyek yang kini ku tahu ia dapatkan dengan cara kotor bersama Clarissa. Aku mengetik pengusaha 2019. Layar berkedip. Terbuka. Aku menahan napas, segera menancapkan flash drive hitam milik Pradipta ke port USB. Sebuah jendela kecil muncul, bar kemajuan berwarna hijau, mulai bergerak, 10%. 20%, suara pancuran di lantai atas berhenti. Keringat dingin membasahi punggungku. Cepatlah. 40%. 50%. Terdengar langkah kaki berat dari lantai atas. Pintu kamar tidur terbuka. Alisa, kau di mana? Teriak Baskara. 80%. Langkah kaki itu menuruni tangga, ia menuju ke arah dapur, yang tidak jauh dari ruang kerja. 95%. 98%, 100%. Aku mencabut flash drive, menutup laptop, dan mematikan lampu ruang kerja tepat saat bayangan Baskara muncul di lorong. Aku berjalan keluar dari ruang kerja, berpapasan dengannya di depan pintu dapur. Astaga! Seruku, pura-pura terkejut. Di tanganku ada nampan berisi biskuit dan segelas susu. Kau mengagetkanku. Baskara menatapku, matanya menyipit curiga. Ia melirik ke arah ruang kerja yang gelap di belakangku. Apa yang kau lakukan di sana? Tadi lampu dapur mati, sepertinya korslet. Aku berbohong dengan cepat, sambil mengangkat nampan. Aku mau mencari lilin di laci mejamu, tapi lampunya keburu menyala lagi. Kau mau camilan malam? Baskara menatapku, lalu beralih ke biskuit di nampan. Ketegangan menggantung di udara selama 2 detik yang menyiksa. Kemudian, ia tersenyum, senyum meremehkan yang biasa. Kau ini obsesif sekali soal kerapian rumah. Jangan masuk ke ruang kerjaku lagi, Alisa. Banyak dokumen penting. Maaf, sayang, kataku sambil menunduk. Ia mengambil sepotong biskuit, menggigitnya, lalu berjalan kembali ke atas. Enak. Bawa ke kamar, ya. Aku mengembuskan napas yang kutahan. Tanganku menggenggam flash drive di saku gaun tidurku erat-erat. Aku baru saja mencuri jiwanya. Dan dia malah memujiku. Pertemuanku dengan Pradipta tidak pernah lagi terjadi di tempat umum. Terlalu berisiko. Ia memberiku akses ke safe house-nya, sebuah penthouse artistik di kawasan Senopati yang ia gunakan untuk pertemuan rahasia. Tempat itu didekorasi secara minimalis, didominasi warna abu-abu dan hitam, dingin, serius, dan sangat mencerminkan Pradipta. Aku tiba di sana pada sore hari, dengan alasan mengikuti kelas yoga pada Baskara. Pradipta sedang duduk di sofa, memeriksa data yang kukirim semalam melalui tabletnya. Kerja bagus, katanya tanpa basa-basi saat aku masuk. Data keuangan ini menunjukkan pola pencucian uang melalui perusahaan cangkang di Singapura. Baskara pintar, tapi ia meninggalkan jejak digital. Apakah itu cukup untuk memenjarakannya? Tanyaku, meletakkan tasku dan duduk di seberangnya. Hampir. Kita butuh satu hal lagi. Bukti fisik penyuapan pejabat.
rekaman suara atau dokumen dengan tanda tangan basah. Pradipta menatapku. Dan kesempatan itu akan datang 2 hari lagi. Makan malam itu, tebakku. Baskara memberitahuku, tadi pagi kita akan makan malam dengan mitra strategis. Dia ingin aku tampil memukau. Benar. Aku dan Clarissa juga akan ada di sana, kata Pradipta. Ia berjalan ke minibar dan menuangkan 2 gelas air mineral. Ini bukan sekadar makan malam biasa, Alisa. Ini negosiasi kekuasaan. Baskara ingin menggabungkan aset logistiknya dengan jaringan retail milikku atau lebih tepatnya, milik perusahaan yang dijalankan Clarissa atas namaku. Ia menyodorkan gelas padaku. Jari kami bersentuhan, menimbulkan percikan listrik statis yang membuat kami berdua terdiam sejenak. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku, memecah keheningan. Clarissa akan mencoba mengintimidasimu. Dia tahu kau istri Baskara, dan dia menikmati perasaan superior sebagai wanita karier yang meniduri suamimu. Dia akan menyerangmu secara pasif-agresif. Pradipta meletakkan gelasnya dan berjalan mengitari sofa, berdiri di belakangku. Ia mencondongkan tubuhnya, membisikkan instruksi di samping telingaku. Jangan bertahan, Alisa. Serang balik. Tapi lakukan dengan elegan. Clarissa punya satu kompleks inferioritas terbesar, latar belakangnya. Dia tidak terlahir di kalangan atas. Dia mantan model yang menikahiku demi status. Jadi, dia takut dianggap murahan. Maksudnya aku harus menghinanya? Tidak. Kau harus membuatnya merasa rendah. Tangan Pradipta mendarat dengan lembut di bahuku, meremasnya pelan. Sentuhannya bukan sensual, tapi mengendalikan, memberi kekuatan. Tatap matanya saat dia bicara, jangan berkedip lebih dulu. Tersenyumlah saat dia menyindirmu. Buat dia bingung kenapa kau tidak merasa terancam. Aku menoleh. Wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter. Aku bisa melihat kilau keemasan di iris mata coklatnya. Kau mengajariku menjadi iblis, Pradipta. Aku mengajarimu menjadi ratu. Jawabnya lembut. Di dunia ini, domba akan dimakan serigala. Aku hanya memberimu taring, napas kami beradu. Suasana di ruangan itu berubah total. Ini bukan lagi tentang strategi bisnis. Ini tentang 2 orang yang sama-sama terluka dan mengenali kegelapan di dalam diri satu sama lain. Aku merasakan dorongan untuk menciumnya, untuk menyentuh bahaya itu lebih dekat, dan sepertinya, ia juga merasakannya. Tatapannya turun ke bibirku, lalu kembali ke mataku. Ia perlahan mundur, menegakkan tubuhnya. Nanti malam, pakai gaun hitam yang sudah kusiapkan di kamar tidur, jangan pakai perhiasan dari Baskara. Pakai yang ada di dalam kotak itu. Ia berlalu, kembali ke mode bisnis. Tapi aku melihat tangannya mengepal di sisinya, ia sedang menahan diri, dan entah kenapa, itu justru membuatku semakin menginginkannya. Restoran Langit di lantai 67. Pemandangan malam Jakarta yang gemerlap menjadi latar belakang sandiwara paling munafik yang pernah aku mainkan. Aku mengenakan gaun sutra hitam yang diberikan Pradipta. Potongannya sederhana di depan, tapi punggungnya terbuka sepenuhnya. Di leherku, melingkar kalung berlian yang bukan hadiah dari suamiku. Baskara menatapku dengan campuran rasa bangga dan posesif saat kami masuk. Malam ini kau terlihat sangat mahal, Alisa. Bagus. Jangan bicara yang aneh-aneh, cukup tersenyum dan setuju saja. Kami duduk di meja VIP. 5 menit kemudian, Pradipta dan Clarissa tiba. Clarissa tampak mencolok dengan gaun merah menyala berbelahan dada rendah. Ia menggandeng lengan Pradipta dengan mesra, sebuah pertunjukan kepemilikan, tapi matanya melirik ke arah Baskara, memberinya kedipan mata yang menjijikkan. Selamat malam, Pak Baskara. Dan, Nyonya Alisa, ya. Sapa Clarissa dengan nada meremehkan, seolah namaku sulit diingat. Selamat malam, Bu Clarissa, jawabku tenang, menjabat tangannya dingin dan lembab. Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan mitra yang sering dibicarakan suami saya. Aku menekankan kata mitra. Baskara tersedak air minumnya, sementara Pradipta menatapku dengan sorot geli. Makan malam dimulai. Baskara mendominasi percakapan, membual tentang proyek infrastrukturnya, dan betapa hebatnya Wiryawan Group. Clarissa sesekali menimpali dengan tawa palsu, memuji kecerdasan Baskara sambil merendahkan Pradipta. Pradipta itu suka bermain aman, kata Clarissa sambil memotong steaknya.
Dia tidak punya visi agresif seperti Anda, Pak Baskara. Makanya sebagian besar ekspansi bisnis saya yang urus. Hati-hati, sayang, kata Pradipta, suaranya pelan tapi tajam. Agresivitas tanpa perhitungan itu bukan visi, itu namanya bunuh diri. Baskara tertawa terbahak-bahak. Ayolah, Pradipta, bisnis itu harus berani ambil risiko. Kalau tidak berani bertaruh, tidak akan pernah menang besar. Benar kan? Alisa? Baskara menoleh padaku, mengharapkan dukungan buta. Aku meletakkan garpuku perlahan. Saya rasa Pradipta ada benarnya, kataku lembut. Seluruh meja hening. Baskara menatapku seolah aku baru saja berbicara bahasa asing. Clarissa mengangkat alis. Maksud saya, lanjutku, menatap lurus ke mata Baskara, bertaruh itu baik jika Anda menggunakan uang Anda sendiri. Tapi jika Anda mempertaruhkan masa depan orang lain, itu bukan keberanian, Baskara. Itu kecerobohan. Wajah Baskara memerah. Ia tidak menyangka akan diserang oleh istri pajangannya. Di bawah meja, aku merasakan sesuatu menyentuh kakiku, sepatu kulit Pradipta. Ia menekannya perlahan di betisku. Sebuah sinyal, kerja bagus. Sentuhan itu perlahan naik ke lututku. Gila dan sangat berbahaya. Jantungku berdebar kencang. Di atas meja, Pradipta sedang menyesap anggur dengan wajah datar seolah tak terjadi apa-apa, sementara di bawah meja, kakinya berkomunikasi denganku, memberikan dukungan dan keintiman rahasia di tengah medan perang. Baskara berdeham, mencoba mengalihkan pembicaraan. Jadi, bagaimana soal penggabungan gudang logistik kita, Clarissa? Sementara Baskara dan Clarissa sibuk membahas teknis pencucian uang mereka yang berkedok efisiensi logistik, aku dan Pradipta saling bertatapan. Mata kami berbicara lebih banyak dari kata-kata. Kami adalah sekutu di tengah sarang ular. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat dari suamiku. Setelah makan malam, Baskara dan Pradipta pamit untuk merokok cerutu di balkon sejenak. Ironis, Baskara tidak merokok, ia hanya ingin terlihat jantan di depan Pradipta. Itu membuatku berduaan dengan Clarissa. Clarissa memutar gelas anggurnya, matanya memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai. Gaun yang bagus, ujarnya, nadanya penuh racun. Tapi sepertinya bukan selera Baskara. Dia lebih suka sesuatu yang lebih terbuka. Mungkin Baskara bosan dengan yang terbuka karena terlalu mudah didapat, balasku santai, dengan senyum manis. Wajah Clarissa menegang. Topeng ramahnya sedikit retak. Kau jadi lebih berani bicara ya, Alisa? Biasanya kau diam seperti boneka porselen. Orang bisa berubah, Clarissa. Clarissa mendengus, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Dengar, aku tahu kau pasti bangga sekali menjadi Nyonya Prawirodirjo, tapi ayo kita hadapi kenyataan. Baskara butuh wanita yang sepadan dengannya. Wanita yang mengerti bisnis, kekuasaan, dan permainan. Sedangkan kau hanya ibu rumah tangga kelas atas. Ia menepuk tanganku, kuku merahnya menekan kulitku sedikit terlalu keras. Jangan menghalangi kami. Nikmati saja uang belanjamu, tutup mulut, dan mungkin Baskara tidak akan menceraikanmu terlalu cepat. Itu adalah ancaman langsung. Jantungku berdebar, tapi perintah Pradipta bergema di kepalaku, buat dia merasa rendah. Aku tidak menarik tanganku. Sebaliknya, aku menatap Clarissa dengan tatapan kasihan. Anda bicara soal kesetaraan, Bu Clarissa, tanyaku pelan. Tapi setahu saya, butik fashion Anda sedang punya utang miliaran pada pemasok di Tanah Abang. Dan Anda menggunakan data palsu dari perusahaan Baskara untuk menutupi hal ini dari Pak Pradipta. Wajah Clarissa langsung pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan. Cengkeraman di tanganku mengendur. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Suaranya tercekat. Aku tersenyum, lalu mendekat. Baskara menceritakan segalanya padaku. Di tempat tidur, aku berbohong. Itu adalah serangan ganda, menunjukkan aku tahu rahasia kotornya, dan menyiratkan bahwa Baskara mengkhianatinya dengan membocorkan rahasia itu padaku. Kau pikir Baskara mencintaimu? Bisikku kejam. Bagi Baskara, kau hanya aset untuk pencucian uang. Sama seperti aku yang menjadi aset untuk citranya. Kita berdua hanya alat. Bedanya, aku adalah istri sah yang punya hak atas harta Gonogini, sedangkan kau
Kau hanya liabilitas yang siap ia buang kapan saja jika Pradipta tahu soal utang itu, Clarissa gemetar. Keangkuhannya hancur berkeping-keping. Ia tampak sangat ketakutan. Saat Bhaskara dan Pradipta kembali dari balkon, Clarissa langsung bangkit berdiri, beralasan sakit kepala dan pamit pulang. Pradipta menatapku, alisnya terangkat sedikit, sebuah pertanyaan tanpa suara, aku hanya mengedipkan mata padanya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Bhaskara tampak bingung. Kenapa Clarissa tiba-tiba pucat begitu? Mungkin salah makan, jawabku, sambil menatap keluar jendela, menyembunyikan senyum kemenangan. Kemenangan di restoran itu terasa manis, tapi juga memabukkan, adrenalin di darahku belum juga surut bahkan setelah kami tiba di rumah. Bhaskara langsung tertidur, mabuk oleh anggur dan egonya sendiri. Tapi aku tidak bisa tidur. Energi ini butuh pelampiasan. Pukul 2 pagi, aku mengirim pesan pada Pradipta. Belum tidur, aku perlu bicara. 2 menit kemudian, balasan datang. Pintu apartemenku tidak dikunci. Aku menyelinap keluar rumah, mengendarai mobil membelah keheningan Jakarta, menuju apartemen Pradipta. Saat aku masuk, ia sudah menunggu. Ia tidak lagi mengenakan setelan, hanya kaos hitam polos dan celana olahraga. Rambutnya sedikit acak-acakan. Ia tampak lebih manusiawi, lebih nyata. Apa yang kau katakan pada Clarissa? Tanyanya langsung. Hanya beberapa fakta tentang utang butiknya. Jawabku. Melepas sepatu hak tinggiku dan berjalan ke jendela besar. Dia ketakutan setengah mati. Dia pikir Bhaskara yang memberitahuku. Pradipta tertawa. Tawa yang lepas dan menggema. Ia menghampiriku. Kau sangat cerdas, Alisa. Kau membuat mereka saling curiga. Itu retakan pertama yang akan menghancurkan segalanya. Menakutkan, aku mengaku, menatap lampu-lampu kota. Aku menikmati menghancurkan orang. Apakah itu membuatku jahat? Pradipta berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan hawa hangat dari tubuhnya. Itu membuatmu bertahan hidup. Ia memutar tubuhku menghadapnya, tangannya menangkup wajahku. Tatapannya intens, mencari keraguan di mataku. Tapi malam ini, tidak ada keraguan, hanya ada hasrat. Kami telah memainkan peran selama berminggu-minggu. Sebagai partner, sebagai kaki tangan, saling menggoda lewat tatapan mata dan sentuhan di bawah meja. Ketegangan itu telah mencapai titik didih. Pradipta, bisikku. Ia tidak menunggu lagi. Ia menciumku. Bukan ciuman lembut seperti di dongeng. Ini adalah ciuman yang lapar, ganas, dan penuh tuntutan. Rasanya seperti menabrak dinding dengan kecepatan penuh. Aku melingkarkan lenganku di lehernya, menariknya lebih dekat. Lupakan Bhaskara, lupakan Clarissa, lupakan moralitas. Malam itu, di sofa kulit abu-abu di apartemennya, kami melintasi batas. Bukan lagi sekadar partner. Setiap sentuhan Pradipta membakar jejak kepemilikan di kulitku. Ia memperlakukanku seolah aku adalah hal paling berharga di dunia, tapi juga dengan keganasan yang membuatku lupa namaku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat. Bukan sebagai istri, bukan sebagai piala, tapi sebagai seorang wanita. Fajar menyingsing. Aku terbangun dalam pelukan Pradipta. Ia masih terlelap, napasnya teratur. Aku merasa tenang. Perasaan yang telah lama hilang. Aku bangkit perlahan, hendak mengambil minum di dapur. Ponsel Pradipta, yang tergeletak di meja bar, bergetar pelan, ada panggilan masuk. Nama di layar, nomor tidak dikenal. Aku tidak berniat mengangkat, tapi panggilan itu terputus, dan langsung beralih ke pesan suara otomatis yang berbunyi karena pengeras suaranya aktif. Suara seorang pria asing terdengar, tegas dan formal. Pak Pradipta, aset Wirjawan Group sudah kita kunci. Proses pengalihan saham atas nama Anda siap dieksekusi begitu skandal ini pecah. Dan mengenai wanita itu, Alisa, pastikan dia tidak menuntut bagian saham setelah Bhaskara jatuh, sesuai rencana awal, kita hanya butuh dia sampai Bhaskara masuk penjara. Setelah itu, putus koneksi, duniaku berhenti berputar, gelas di tanganku nyaris jatuh, tapi berhasil kuletakkan dengan tangan gemetar, wanita itu, kita hanya butuh dia sampai Bhaskara masuk penjara. Aku menoleh ke sofa, tempat Pradipta masih tidur dengan damai, wajahnya tampak polos saat terlelap, pria yang baru saja memberiku malam terindah dalam hidupku.
Pria yang bilang aku adalah ratu. Ternyata, aku hanya pion lain di papan caturnya. Baskara memanfaatkanku untuk citra. Pradipta memanfaatkanku untuk akses. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Air mataku tidak keluar. Rasa sakit di dadaku kali ini berbeda dari saat aku tahu perselingkuhan Baskara, lebih tajam, lebih dalam. Karena pada Pradipta, aku telah menyerahkan hatiku dengan sukarela. Aku mengambil tasku dalam diam. Aku tidak akan membangunkannya. Aku tidak akan meminta penjelasan, tidak sekarang. Jika Pradipta mengira aku adalah pion yang bisa dibuang setelah permainan selesai, ia salah besar. Ia lupa pelajaran yang ia ajarkan sendiri padaku. Serigala tidak bernegosiasi dengan domba. Dan aku bukan lagi domba. Aku berjalan keluar dari apartemen itu tanpa suara, meninggalkan pria yang sempat kucintai di belakang, dan bersiap untuk menghancurkan mereka semua. Baskara, Clarissa, dan sekarang, Pradipta. Aku tidak pulang ke rumah setelah meninggalkan apartemen Pradipta pagi itu. Sebaliknya, aku mengemudi ke sebuah warung internet 24 jam di pinggiran Jakarta, tempat di mana tidak ada CCTV yang mengenali wajah Nyonya Prawirodirjo dan tidak ada jejak digital yang mengarah ke alamat IP rumahku. Pesan suara di ponsel Pradipta masih bergema di telingaku seperti sirene peringatan. Kita hanya butuh dia sampai Baskara masuk penjara. Setelah itu, putus koneksi, Pradipta ingin bermain catur. Baiklah. Tapi ia lupa bahwa Ratu adalah bidak paling berbahaya di papan. Ia ingin aku menunggu waktu yang tepat agar dia bisa mengakuisisi aset Baskara dengan harga murah. Ia ingin aku menjadi boneka yang sabar. Aku tidak akan sabar. Aku akan membakar papan caturnya. Aku memakai tudung jaket menutupi kepalaku. Masuk ke bilik warnet yang berbau rokok. Aku mengeluarkan flash drive cadangan bukan yang kuberikan pada Pradipta, tapi salinan yang kubuat sendiri untuk berjaga-jaga. Aku tidak mengirimkannya ke polisi. Terlalu lambat, polisi bisa dibeli, Baskara punya koneksi di sana. Aku mengirimkan data itu ke Kompas, Tempo, dan 3 akun gosip anonim terbesar di media sosial dengan jutaan pengikut. Subjek email, skandal Wiryawan Group, korupsi, pencucian uang, perselingkuhan di balik proyek nasional. Aku menekan kirim. Dalam beberapa detik, data berukuran gigabyte, yang berisi foto-foto mesum Baskara dan Clarissa, bukti transfer suap ke pejabat, dan rekayasa akuntansi Wiryawan Group, dilepaskan ke dunia maya. Aku berjalan keluar dari warnet saat matahari mulai meninggi. Ponselku mulai bergetar tanpa henti. Notifikasi berita muncul. Breaking news, CO Wiryawan Group terlibat kasus korupsi dan skandal. Saham Wiryawan Group anjlok 15% dalam 10 menit pertama pembukaan pasar. Aku mematikan ponsel, mengeluarkan kartu SIM, dan membuangnya ke selokan, lalu aku tersenyum tipis. Pradipta pasti sedang kalang kabut di kantornya sekarang. Rencananya untuk mengakuisisi perusahaan Baskara secara diam-diam dan murah telah hancur. Anjloknya harga saham akan mengundang predator bisnis lain untuk ikut berpesta. Aku telah menghancurkan rencana Baskara, dan aku telah menghancurkan rencana Pradipta. Sekarang, aku sendirian. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga rumah kami yang gelap. Koperku sudah tertata rapi di dekat pintu. Aku tidak berniat kabur diam-diam. Aku menunggu Baskara. Aku ingin melihat wajahnya saat ia tahu bahwa istri bodohnya adalah orang yang menarik pelatuknya. Pukul 10 malam, pintu depan didobrak dengan keras hingga kaca jendela bergetar. Baskara masuk. Penampilannya kacau balau. Dasinya hilang, kemejanya robek di lengan mungkin karena berdesakan dengan wartawan yang mengepung kantornya, rambutnya yang biasa rapi kini acak-acakan. Matanya merah seperti binatang yang terperangkap, ia melihatku duduk tenang di sofa. Kau. Geramnya, suaranya serak dan menakutkan. Ia berjalan ke arahku, membanting tabletnya ke lantai hingga layarnya retak. Kau yang melakukannya. Wartawan bilang sumbernya anonim, tapi data itu hanya ada di laptop pribadiku. Laptop yang hanya bisa diakses di rumah ini. Aku bangkit perlahan. Selamat malam, Baskara. Bagaimana harimu? Jangan main-main denganku, teriaknya. Ia maju, mencengkeram bahuku dan mengguncangnya dengan keras. Kenapa? Aku memberikan segalanya padamu. Rumah ini, mobil, status.
Dan kau menghancurkanku hanya karena aku tidur dengan Clarissa? Itu cuma urusan ranjang, Alisa. Bisnis ya bisnis. Kau menghancurkan hidup kita. Aroma alkohol dan ketakutan menguar dari tubuhnya. Cengkeramannya menyakitkan, tapi aku tidak bergeming. Aku tidak menghancurkan hidup kita, Baskara. Aku menyelamatkan hidupku, jawabku dingin. Kau menggadaikan rumah ini untuk utang Clarissa. Kau menguras habis tabunganku. Kau pikir aku tidak tahu? Wajah Baskara pucat pasi. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Dan soal status, aku tertawa pelan, tawa yang hampa. Status apa? Status istri yang ditipu? Istri yang hanya jadi tameng citra sementara kau bersenang-senang? Kemarahan Baskara meledak menjadi kekerasan fisik. Tangan kanannya terangkat, menamparku dengan keras. Kepalaku terlempar ke samping, terasa panas dan berdenyut. Sudut bibirku terasa asin oleh rasa darah, tapi aku tidak jatuh. Baskara menatap tangannya, lalu menatapku, napasnya terengah-engah. Kau yang memaksaku melakukan ini. Aku berbalik menghadapnya, menyeka darah di sudut bibirku dengan punggung tangan. Mataku menatapnya dengan kebencian yang sedingin es. Terima kasih, kataku pelan. Itu satu-satunya bukti yang kurang untuk memastikan kau tidak akan pernah mendapatkan hak asuh anak kita, seandainya aku hamil. Kau gila, bisik Baskara, mundur selangkah. Tidak, Baskara. Aku sudah sadar, jawabku. Aku merogoh saku, mengeluarkan alat kejut listrik kecil yang pernah diberikan Pradipta. Satu-satunya hal berguna yang kudapat dari pria itu selain rasa sakit. Baskara mencoba menerjang lagi, tapi aku menyalakan alat kejut itu. Suara listrik biru yang berderak membuatnya ciut. Mundur, perintahku. Baskara, CEO yang angkuh, suami yang narsis, mundur ketakutan melihat istrinya sendiri memegang senjata. Ia tampak kerdil dan menyedihkan. Aku mengambil koperku, melangkahi tubuhnya yang gemetar di tengah puing-puing egonya. Selamat bersenang-senang di neraka, sayang. Bisikku sambil melangkah melewati ambang pintu, meninggalkan rumah kaca itu selamanya. Hujan turun deras saat taksiku berhenti di depan lobi apartemen Pradipta. Aku tahu ini bodoh. Seharusnya aku pergi sejauh mungkin, tapi aku butuh penutupan. Aku ingin menatap mata Pradipta saat aku bilang aku tahu segalanya. Aku tidak ingin menghilang sebagai korban yang dimanfaatkan, aku ingin dia tahu bahwa dia kehilanganku karena kesalahannya sendiri. Resepsionis di lobi mengenaliku dan membiarkanku naik. Lift pribadi membawaku langsung ke penthouse-nya, pintu terbuka. Pradipta sedang berdiri di tengah ruangan, berbicara di telepon dengan suara keras. Jual semua saham Wirjawan Group, aku tidak peduli harganya jatuh. Rencana akuisisi batal. Baskara sudah terlalu hancur, KPK sudah menyita asetnya, kita tidak bisa menyentuh barang bukti. Ia membanting ponselnya ke sofa saat melihatku berdiri di pintu lift. Ekspresinya berubah total, dari pebisnis iblis yang marah menjadi pria yang tampak lega. Alisa, ia berlari menghampiri, hendak memelukku. Ya Tuhan, aku lihat beritanya. Kau yang membocorkannya, kenapa tidak menunggu aba-aba dariku? Itu berbahaya, Baskara bisa menyakitimu. Ia kemudian melihat memar kemerahan di pipiku, wajahnya mengeras, rahangnya mengatup. Dia menamparmu, suaranya rendah dan berbahaya, akan kubunuh dia. Aku bersumpah, Alisa, dia harus mati di penjara. Ia mengulurkan tangan hendak menyentuh pipiku, tapi aku menepis tangannya dengan kasar. Pradipta membeku, tangannya tergantung di udara. Alisa, jangan sentuh aku, kataku dingin. Dan berhenti bersandiwara, seolah kau peduli. Apa maksudmu? Aku peduli padamu. Rencanamu membocorkan data memang membuat situasi kacau, tapi yang terpenting kau selamat. Sekarang kau di sini, aman bersamaku. Aman? Aku tertawa getir. Aman sampai kapan, Pradipta? Sampai Baskara masuk penjara? Setelah itu apa? Kau akan putus koneksi? Wajah Pradipta memucat. Matanya sedikit melebar. Ia mengenali kalimat itu. Kau mendengar pesan suara itu, bisiknya. Bukan pertanyaan, tapi konfirmasi. Tadi pagi, saat kau tidur nyenyak, setelah meniduriku, kataku, air mata amarah mulai menggenang tapi kutahan sekuat tenaga. Panggilan tak terjawab, pengeras suaranya aktif,
Aku mendengar semuanya, rencanamu, investor bayanganmu, perintah untuk membuangku. Pradipta mundur selangkah, mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia tidak menyangkal. Setidaknya ia cukup jantan untuk tidak berbohong saat tertangkap basah. Alisa, dengar. Itu rencana awal. Rencana yang dibuat 6 bulan lalu, sebelum aku mengenalmu. Sebelum aku menemuimu di bar itu. Tapi kau tetap menjalankan rencana itu, potongku. Kau menghampiriku di bar bukan kebetulan, kau sudah tahu Baskara ada di lantai atas. Kau tahu aku istrinya. Kau mengincarku sejak awal sebagai jalan masuk ke brankas Baskara. Ya, teriak Pradipta, mengaku. Ya, awalnya aku mendekatimu karena urusan bisnis. Aku butuh seseorang di dalam rumah itu. Tapi demi Tuhan, Alisa, apa yang terjadi di antara kita? Itu berubah. Aku jatuh cinta padamu. Kau bukan lagi alat bagiku. Lalu kenapa kau tidak membatalkan perintah itu? Tanyaku tajam. Kenapa orang di telepon itu masih berpikir aku harus disingkirkan? Pradipta diam. Ia tidak punya jawaban. Karena kau serakah, aku menjawab untuknya. Kau menginginkan perusahaannya, dan kau juga menginginkan istrinya. Kau pikir kau bisa mengatur semua orang. Kau pikir setelah Baskara hancur, kau akan memberiku sedikit uang tutup mulut, atau mungkin menjadikanku simpanan rahasia, sementara kau mengambil alih asetnya. Bukan begitu. Pradipta mencoba meraih tanganku lagi. Aku akan melindungimu. Aku punya kuasa untuk. Aku tidak butuh pelindung yang memegang pisau di belakang punggungnya. Keheningan menyelimuti. Hanya suara hujan yang menghantam jendela kaca apartemen mewah itu. Aku menatap pria yang semalam membuatku merasa dicintai. Kini, aku hanya melihat orang asing yang manipulatif. Rasa sakitnya luar biasa, seperti dada yang dibelah dua. Tapi rasa sakit ini membuatku sadar. Kau sama saja seperti Baskara, Pradipta. Hanya saja sampulmu lebih mahal, kataku pelan, suaraku bergetar. Baskara mengkhianatiku dengan tubuhnya. Kau mengkhianatiku dengan pikiranmu. Kalian berdua sama-sama melihat wanita hanya sebagai komoditas. Alisa, kumohon jangan pergi. Kita bisa memperbaikinya. Tatapan Pradipta tampak putus asa. Mungkin ia jujur soal perasaannya, mungkin tidak. Tapi itu tidak penting lagi, kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, kau mungkin bisa merekatkannya kembali, tapi retaknya akan selalu ada. Selamat tinggal, Pradipta. Jangan cari aku. Jika kau mencoba mendekatiku lagi, aku punya salinan data lain. Bukan soal Baskara, tapi soal jejak keuangan ilegalmu ke luar negeri yang kutemukan di tabletmu saat kau mandi. Itu gertakan, aku tidak punya data itu, tapi melihat wajah Pradipta yang tegang, aku tahu tebakanku benar. Aku berbalik, masuk ke dalam lift, menekan tombol lobi. Saat pintu logam tertutup, hal terakhir yang kulihat adalah Pradipta yang berdiri mematung di tengah kemewahannya yang sunyi. Pria yang memiliki segalanya, baru saja kehilangan satu-satunya hal yang tidak bisa ia beli. Keesokan harinya, aku menghabiskan waktu di sebuah motel murah di pinggiran kota, aku memutus semua koneksi dengan dunia luar. Aku hanya menonton TV, menyaksikan berita kehancuran Wirjawan Group, Baskara ditetapkan sebagai tersangka, Clarissa ikut ditahan atas tuduhan pencucian uang. Foto mereka mengenakan rompi oranye KPK terpampang di semua saluran berita. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Dalam berita, Baskara mencoba membangun narasi bahwa ia dijebak oleh pesaing bisnis. Pengacaranya yang mahal mulai memutarbalikkan fakta, mengklaim bahwa bukti-bukti didapat secara ilegal dari peretasan tanpa izin, sehingga tidak bisa digunakan di pengadilan. Ada celah hukum. Jika pengadilan memutuskan bukti digital itu tidak sah karena aku mendapatkannya secara ilegal, Baskara bisa lolos. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku membuka koperku. Di dasar koper, tersembunyi di dalam lipatan kain, ada sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Ini bukan data digital. Ini adalah buku catatan asli milik Baskara, sebuah buku harian tulisan tangan. Baskara cukup paranoid untuk mencatat kode-kode suap, dan nama pejabat di buku karena takut diretas. Sungguh ironis. Aku mengambil buku ini saat pertengkaran terakhir kami, saat ia lengah dan mundur dari alat kejut listrikku. Buku ini berisi tulisan tangan Baskara, ada sidik jarinya.
Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Aku bisa saja mengirimkannya lewat pos, tapi tidak. Aku harus menyelesaikan ini dengan benar. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, menyisir rambutku dengan rapi. Aku naik kereta ke Jakarta, menuju kantor KPK. Di lobi, resepsionis menatapku bingung. Saya ingin bertemu penyidik utama kasus Wirjawan Group, kataku tegas. Apakah ibu sudah ada janji? Aku mengangkat daguku. Saya Alisa Prawirodirjo, istri dari Baskara Wirjawan. Dan saya datang untuk menyerahkan bukti kunci serta memberikan kesaksian. Kekacauan terjadi. Beberapa wartawan yang mangkal di lobi langsung berlari mengerubungiku. Blitz kamera menyala menyilaukan mata. Ibu Alisa, benarkah Anda yang membocorkan data? Ibu Alisa, apakah Anda terlibat? Bagaimana tanggapan Anda soal perselingkuhan suami Anda? Aku berhenti sejenak di depan kerumunan mikrofon. Aku menatap lurus ke salah satu kamera, membayangkan Baskara sedang menonton dari dalam sel dan Pradipta sedang menonton dari kantornya. Saya datang ke sini bukan sebagai seorang istri, kataku lantang, suaraku stabil meski jantungku berdebar kencang. Saya datang sebagai seorang warga negara yang menolak menjadi korban dari kejahatan suami saya sendiri. Kebenaran tidak butuh perantara. Aku berjalan melewati pintu keamanan, meninggalkan hiruk-pikuk media di belakang. Hari itu, aku memberikan kesaksian selama 8 jam. Aku menyerahkan buku catatan hitam itu. Aku menandatangani berita acara pemeriksaan, bab, sebagai saksi kunci. Aku mengambil risiko hukum dengan mengaku bahwa akulah yang mengambil buku itu, tapi jaksa penuntut menjamin akan memberikan perlindungan saksi karena kerjasamaku adalah kunci. Aku berjalan keluar dari gedung itu saat senja, merasa ringan. Bukan kebahagiaan yang meluap-luap, tapi kelegaan yang mendalam. Seperti baru saja meletakkan ransel penuh batu yang telah kupanggul selama 5 tahun. Aku tidak lagi butuh Baskara untuk memberiku identitas. Aku tidak lagi butuh Pradipta untuk memberiku kekuatan. Kekuatan itu ada dalam tanda tanganku sendiri di atas kertas BAP tadi. Seminggu kemudian, persidangan berlangsung cepat karena tekanan publik yang luar biasa. Aku tidak datang ke pengadilan. Aku tidak perlu melihat wajah Baskara lagi. Televisi di ruang tunggu penumpang Bandara Soekarno-Hatta sudah cukup. Di layar besar, terpampang gambar Baskara digiring turun dari mobil tahanan. Ia kurus, matanya cekung. Wajah angkuhnya lenyap tak berbekas. Ia berteriak pada wartawan, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri, lalu giliran Clarissa. Ia menangis terseduh-seduh, rambutnya acak-acakan, tanpa riasan. Ia tampak seperti wanita biasa yang ketakutan, bukan sosialita licik yang pernah merendahkanku di meja makan. Penyiar berita berkata, berdasarkan bukti baru, yaitu buku catatan pribadi yang diserahkan oleh istri tersangka, Kejaksaan Agung memastikan Tuan Baskara Wirjawan akan menghadapi hukuman 20 tahun penjara dan dinyatakan bangkrut. Kamera menyorot kerumunan di pengadilan sejenak. Aku melihat sosok Pradipta sekilas di sana. Ia mengenakan kacamata hitam, berdiri di barisan belakang. Ia tidak tersenyum. Ia menatap Baskara dengan tatapan dingin, lalu beralih ke kursi saksi yang kosong, kursi yang seharusnya kududuki. Wajahnya tampak sedih, kehilangan. Ia memenangkan perang bisnisnya, saingannya hancur, tapi ia berdiri di sana sendirian. Tidak ada yang menggandeng lengannya, tidak ada yang merayakan kemenangan bersamanya. Aku mematikan ponselku, membuang kartu SIM baru yang baru kupakai seminggu ke tempat sampah. Para penumpang tujuan Denpasar, Bali dipersilakan untuk naik ke pesawat. Aku menyambar ranselku, hanya itu yang kubawa. Pakaian lama, perhiasan dari Baskara, semua kutinggalkan. Uang yang kupakai untuk membeli tiket ini adalah hasil penjualan cincin kawinku, satu-satunya aset Baskara yang bisa kujual secara legal dan cepat. Cincin itu dulu adalah simbol belenggu. Kini, ia menjadi sayapku. Aku berjalan menuju gerbang keberangkatan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan di Bali. Mungkin kembali melukis, mungkin bekerja di toko buku, atau mungkin hanya duduk memandangi ombak sampai luka di hatiku sembuh dan menjadi bekas luka yang kuat. Yang ku tahu, aku bebas. Langkah kakiku mantap di lantai bandara. Tidak ada lagi Alisa, istri yang penurut. Tidak ada lagi Alisa, pion Pradipta. Namaku Alisa, hanya Alisa, dan itu sudah cukup. Pesawat lepas landas,
Menembus awan kelabu Jakarta menuju langit biru yang menanti, di bawah sana, kota itu tampak kecil. Menara Cakrawala milik Pradipta, rumah kaca milik Baskara, semuanya hanya titik-titik kecil yang tak berarti. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tertidur tanpa mimpi buruk. 2 tahun kemudian, Ubud, Bali. Aroma dupa, kopi sangrai, dan minyak kelapa melayang di udara. Galeri Kintsugi, yang dinamai sesuai seni memperbaiki keramik pecah dengan emas, ramai oleh pengunjung. Inilah duniaku sekarang. Sebuah bangunan bambu terbuka yang menghadap sawah hijau, jauh dari gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menyesakan. Aku berdiri di sudut ruangan, mengamati para pengunjung yang mengagumi lukisan-lukisan abstrak karya seniman lokal yang kukelola. Aku mengenakan kemeja linen putih longgar dan celana kulot berwarna tanah. Rambutku, yang dulu selalu ditata rapi di salon mahal, kini kubiarkan panjang bergelombang alami, seringkali hanya diikat longgar dengan jepit kayu. Tidak ada lagi Alisa yang memakai sepatu hak tinggi untuk menyenangkan suami. Di sini, aku sering berjalan tanpa alas kaki, merasakan dinginnya lantai semen. Bunda, suara kecil yang jernih memecah lamunanku. Seorang anak perempuan berusia 1,5 tahun berlari tertatih-tatih ke arahku, diikuti oleh pengasuhnya yang tersenyum maklum. Aku berjongkok, membuka lengan, menyambut tubuh mungil itu dalam pelukanku. Ara, cahaya dalam hidupku. Rambutnya hitam legam sepertiku, tapi matanya memiliki kilau keemasan yang familiar. Mata ayahnya. Pelan-pelan. Sayang. Bisikku. Mencium pipi gembulnya yang wangi bedak bayi. Ara adalah kejutan terakhir yang ditinggalkan Jakarta untukku. Aku baru tahu aku hamil 2 minggu setelah tiba di Ubud. Saat itu, aku sempat berpikir untuk tidak mempertahankannya. Aku takut ia akan menjadi pengingat abadi akan pengkhianatan Pradipta. Tapi saat mendengar detak jantungnya untuk pertama kali, aku tahu anak ini bukan milik Pradipta dan bukan milik masa lalu, ia adalah milikku. Ia adalah awal baruku, hidupku damai. Berita bahwa Baskara divonis 18 tahun penjara 6 bulan yang lalu hanyalah angin lalu. Aku tidak merasa puas atau sedih melihat wajahnya yang menua di koran digital. Ia telah menjadi orang asing. Kupikir aku sudah sembuh total. Aku punya bisnis yang sukses, anak yang sehat, dan kebebasan finansial. Aku tidak butuh pria, aku tidak butuh cinta romantis. Tapi sore itu, saat lonceng angin di pintu galeri berdentang, takdir membuktikan bahwa ia belum selesai denganku. Seorang pria masuk. Ia tidak mengenakan setelan pesanan dari Italia. Ia memakai kemeja biru gelap sederhana yang lengannya digulung dan celana chino. Wajahnya sedikit lebih tirus. Ada kerutan samar di sudut matanya yang dulu tidak ada. Dan sedikit uban di pelipisnya. Ia tampak lelah. Ia tampak lebih manusiawi. Dan ia berdiri terpaku di pintu masuk. Matanya menyapu ruangan, hingga berhenti padaku yang sedang menggendong Ara. Waktu seolah berhenti. Suara obrolan para pengunjung di galeri lenyap. Pradipta menatapku, lalu tatapannya turun ke anak perempuan kecil dalam pelukanku. Matanya melebar. Ia melihat kemiripan itu. Perhitungan cepat terjadi di kepalanya. Kaget, tidak percaya, dan kemudian kerinduan yang begitu telanjang hingga terasa menyakitkan. Aku memeluk Ara lebih erat. Insting protektifku menyala. Jantungku berdebar kencang, bukan karena cinta, tapi karena waspada. Sang manipulator telah menemukan persembunyianku. Pradipta melangkah mendekat, pelan dan hati-hati, seolah mendekati hewan liar yang terluka. Alisa, suaranya serak. Suara yang dulu penuh kuasa, dan perintah itu kini terdengar ragu. Apa yang kau lakukan di sini, Pradipta? Tanyaku dingin. Aku menyerahkan Ara pada pengasuhnya, memberi isyarat dengan mata agar mereka masuk ke ruangan belakang. Ara sedikit merengek, tapi menurut. Begitu Ara menghilang dari pandangan, Pradipta menghela napas panjang, seolah ia baru saja melihat hantu. Anak itu, bisiknya. Dia putriku, potongku tajam. Dan dia tidak ada hubungannya denganmu. Pradipta menatapku, matanya berkaca-kaca. Pradipta menangis. Dulu aku pasti mengira ini sandiwara. Tapi getaran di tangannya, yang terkepal erat di sisinya, terlihat nyata. Berapa usianya?
1,5 tahun. Ia memejamkan mata, menghitung mundur. Dia anakku, secara biologis. Mungkin, jawabku tanpa takut. Tapi seorang ayah adalah orang yang ada di sana saat ibunya mual setiap pagi, saat kakinya bengkak, dan saat melahirkan sendirian di klinik desa karena harus bersembunyi dari dunia. Kau tidak ada di sana. Kau sibuk menghitung saham Baskara. Kata-kataku menusuknya. Bahunya merosot. Aku mencarimu, Alisa. Selama 2 tahun ini, aku menyewa detektif terbaik, tapi kau menghilang tanpa jejak digital. Kau sangat hebat. Kau belajar dengan baik. Ia tersenyum sedih. Aku belajar dari guru yang kejam, balasku. Pergilah. Aku tidak ingin kau mengacaukan hidupku lagi. Aku tidak datang untuk mengacau, kata Pradipta cepat. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah amplop dokumen tebal. Aku datang untuk memberikan ini dokumen pelepasan hak atas seluruh aset yang pernah kau bantu aku dapatkan, dan sebuah dana perwalian. Aku membuatnya setahun yang lalu, untuk berjaga-jaga jika aku menemukanmu. Aku tidak tahu soal anak itu, tapi dana ini untukmu. Aku menatap amplop itu, lalu wajahnya. Aku tidak butuh uangmu, kami sudah cukup. Aku tahu. Aku lihat itu. Kau luar biasa. Katanya tulus. Tapi kumohon, jangan usir aku hari ini. Izinkan aku bicara 5 menit saja. Setelah itu, jika kau menyuruhku pergi dan tidak pernah kembali, aku akan pergi. Ada ketulusan di matanya, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan tatapan lapar kekuasaan, tapi tatapan putus asa seorang pria yang sadar ia telah memiliki dunia tapi kehilangan jiwanya. Aku menghela napas, menunjuk ke sebuah meja kosong di teras belakang yang menghadap matahari terbenam. 5 menit, kataku. Dan kopinya bayar sendiri. Pradipta tertawa pelan, tawa yang kering. Adil, kami duduk berhadapan. Tanpa topeng, tanpa agenda bisnis, hanya 2 mantan kekasih, atau mantan partner, yang dipisahkan oleh lautan kebohongan. Setelah kau pergi malam itu, Pradipta memulai, menatap cangkir kopinya. Aku mendapatkan segalanya. Perusahaan Baskara hancur, aku mendominasi pasar, sahamku meroket. Aku menjadi raja, persis seperti rencana. Lalu, ia mengangkat kepalanya, menatap mataku, semuanya terasa hampa. Aku kembali ke penthouse itu, dan mencium aroma parfummu di bantal. Aku melihat sisa anggur di gelasmu. Aku sadar bahwa aku telah mengorbankan satu-satunya hal yang nyata demi angka-angka di layar komputer. Kau masih punya Clarissa, sindirku. Clarissa? Pradipta mendengus jijik. Begitu Baskara jatuh, dia mencoba kembali padaku. Jadi aku kirimkan bukti penggelapan pajaknya ke polisi. Dia dipenjara 2 tahun. Baru bebas bulan lalu. Kurasa aku tidak peduli dengan penyesalanmu, Pradipta, kataku jujur. Penyesalan tidak mengubah fakta bahwa kau berniat membuangku setelah aku tidak berguna lagi. Aku tahu. Dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus niat jahat itu, jika kau mengizinkan, katanya, mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku tidak meminta kita kembali seperti dulu. Aku hanya meminta izin untuk mengenal putriku, dan untuk mengenalmu lagi. Bukan sebagai Alisa istri Baskara, tapi sebagai Alisa yang ini. Alisa pemilik galeri dengan rambut acak-acakan, dan tatapan mata yang tajam. Aku diam. Hatiku bimbang. Logikaku berteriak bahaya. Tapi hatiku melihat bayangan Ara di matanya. Adilkah jika aku memisahkan Ara dari ayahnya hanya karena egoku? Aku butuh waktu, kataku akhirnya, dan aku butuh bukti. Bukan hanya janji, aku akan tinggal di Ubud, kata Pradipta tegas. Aku sudah membeli sebuah villa di dekat sini, aku akan bekerja dari jarak jauh. Aku akan datang ke sini setiap hari, membeli kopi, duduk di sudut itu, dan menunggu sampai kau siap. Entah itu seminggu, setahun, atau 10 tahun. Keras kepala, gumamku. Sifat keluarga, ia tersenyum tipis, melirik ke arah pintu tempat Ara menghilang. Sebulan berlalu. Pradipta menepati janjinya. Ia datang setiap pagi, memesan americano, bermain sebentar dengan Ara yang sepertinya langsung menyukainya, sialan lalu duduk bekerja dengan laptopnya di sudut galeri tanpa menggangguku. Ia tidak memaksa, tidak merayu. Hanya ada di sana.
Kehadirannya yang konsisten perlahan mengikis dinding pertahananku. Namun, kedamaian itu pecah di suatu sore yang terik. Seorang wanita masuk ke galeri. Pakaiannya terlalu mencolok untuk suasana santai ubud. Kacamata hitam besar dan topi bertepi lebar. Clarissa. Ia tampak jauh lebih tua. Penjara tidak ramah padanya. Wajahnya keras, garis-garis kepahitan terukir dalam di sekitar bibirnya. Ia melepas kacamatanya, menatapku dengan kebencian murni. Wow. Wow. Nyonya Prawirodirjo yang terhormat, atau haruskah kupanggil kau Alisa si pengkhianat? Suaranya melengking, menarik perhatian beberapa turis. Pradipta, yang duduk di sudut, langsung bangkit berdiri, kursinya berderit keras. Wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan yang kukenal. Ia melangkah maju, menghalangi, pergi, Clarissa, geram Pradipta. Clarissa tertawa nyaring saat melihat Pradipta. Oh, romantis sekali. Raja dan Ratu Pengkhianatan bersatu kembali. Kalian pasti sedang menertawakanku, ya? Menertawakan Baskara yang membusuk di penjara. Ku bilang pergi. Pradipta mencengkeram lengan Clarissa. Atau aku panggil keamanan? Lepaskan aku. Jerit Clarissa histeris. Ia menoleh ke arah para pengunjung. Kalian tahu siapa wanita ini? Dia pelacur yang tidur dengan musuh suaminya sendiri, mencuri data suaminya, lalu kabur dengan uang curian. Dia penipu. Suasana menjadi ricuh. Ara mulai menangis di pelukan pengasuhnya. Pradipta hendak menyeret Clarissa keluar. Pradipta, berhenti. Suaraku memotong kekacauan itu, tegas. Pradipta menoleh, terkejut. Alisa, biar aku yang urus, kataku. Aku berjalan menghampiri Clarissa. Aku tidak gemetar. Aku tidak takut. Dulu, wanita ini bisa membuatku merasa rendah hanya dengan tatapan matanya. Sekarang, ia tampak menyedihkan di hadapanku, berdiri tenang bagai air danau. Sudah selesai berteriaknya, tanyaku dingin. Clarissa terengah-engah, sedikit bingung karena aku tidak menangis atau panik. Kau menghancurkan hidupku. Kau menghancurkan hidupmu sendiri saat kau memutuskan untuk tidur dengan suami orang, dan memalsukan dokumen pajak, balasku. Suaraku cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Aku hanya menyalakan lampu, Clarissa. Apa yang terlihat saat lampu menyala, itu perbuatanmu sendiri. Kau pikir kau bisa hidup damai di sini? Aku akan beritahu semua orang siapa kau, ancamnya. Aku tersenyum tipis. Silakan. Orang-orang di sini mengenalku sebagai Alisa yang membayar seniman dengan adil. Alisa yang mendirikan studio melukis untuk anak-anak desa. Mereka mengenalku dari apa yang kulakukan sekarang, bukan siapa mantan suamiku. Aku melangkah maju satu langkah lagi, menatap matanya tajam. Aura kekuatanku membuat Clarissa mundur selangkah. Kau datang ke sini karena kau kalah, Clarissa. Kau tidak punya siapa-siapa lagi. Baskara bangkrut, hartamu habis, dan kau pikir dengan menyakitiku kau akan merasa lebih baik? Tidak akan. Aku meraih laci meja kasir, mengambil sebuah kartu nama pengacara lokal, kalau kau butuh pekerjaan. Teman pengacaraku butuh staf administrasi, gajinya UMR, tapi halal. Mulailah hidup baru, atau teruslah tenggelam dalam kebencian, pilihan ada di tanganmu. Aku meletakkan kartu nama itu di meja di sebelahnya, lalu berbalik. Sekarang, silakan keluar. Anda menakuti putri saya. Clarissa menatap kartu nama itu, lalu punggungku, dan terakhir Pradipta yang berdiri siaga di sampingku. Ia sadar ia tidak punya kuasa di sini. Rasa malu merayap di wajahnya. Ia menyambar tasnya, mengabaikan kartu nama itu, dan bergegas keluar galeri diiringi tatapan sinis orang-orang. Hening sejenak. Lalu tepuk tangan pelan terdengar, seorang seniman tua di sudut ruangan bertepuk tangan, diikuti yang lain. Aku menghela napas lega, lututku sedikit lemas, tapi Pradipta sigap menahan pinggangku. Kau luar biasa. Bisik Pradipta di telingaku, ada nada kekaguman yang mendalam di sana. Kau benar-benar tidak butuh aku, untuk melindungimu lagi. Aku menoleh padanya, tersenyum kecil. Tidak. Tidak butuh. Tapi terima kasih sudah bersiap-siap. Pradipta tersenyum, sedikit getir tapi juga bangga. Pelajaran diterima, ratuku. Malam itu, setelah galeri tutup dan Ara tertidur, aku dan Pradipta duduk di teras pondok sederhanaku,
Suara jangkrik dan air di sawah menjadi latar. Kejadian tadi membuatku sadar, Pradipta memecah keheningan. Ia memutar gelas anggur di tangannya. Sadar apa? Bahwa aku tidak punya peran lagi dalam ceritamu. Kau adalah pahlawannya, kau penyelamatnya. Sedangkan aku, ia tertawa getir, aku hanya penjahat yang bertobat. Jangan terlalu dramatis, kataku, menyesap teh hangat. Alisa, aku serius. Melihatmu menghadapi Clarissa tadi, kau begitu kuat. Dulu aku pikir aku yang harus mengajarimu menjadi kuat, tapi aku salah. Kekuatan itu selalu ada di dalam dirimu, aku hanya membantumu memecahkan cangkangnya. Dan sekarang kau sudah terbang. Aku takut. Aku hanya akan menjadi beban yang menarikmu ke bawah. Ia meletakkan gelasnya. Mungkin aku harus kembali ke Jakarta. Aku akan tetap mengirim uang untuk Ara, dan datang berkunjung sebulan sekali. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan yang sudah kau bangun dengan susah payah. Ia hendak bangkit. Menyerah. Pria yang dulu begitu angkuh, kini merasa tidak pantas. Perubahannya nyata. Duduk, perintahku. Pradipta berhenti, menatapku bingung. Ia duduk kembali. Aku meletakkan cangkir tehku dan menatap wajahnya lurus-lurus. Kau benar. Aku tidak membutuhkanmu. Aku bisa membesarkan Ara sendirian. Aku bisa melawan Clarissa sendirian. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Wajah Pradipta meredup. Aku mengerti. Tapi, lanjutku, membuat matanya berbinar kembali, hidup ini bukan hanya soal kebutuhan, ini juga soal keinginan. Aku mengulurkan tangan, menyentuh tangannya yang ada di atas meja. Aku tidak butuh penyelamat, aku sudah selesai dengan hubungan seperti itu. Aku tidak butuh mentor, aku sudah lulus. Tapi mungkin, Ara butuh ayahnya. Dan mungkin, hanya mungkin, aku ingin seorang partner. Mata Pradipta melebar, harapan mulai bersinar. Partner yang setara, tegasku. Tidak ada rahasia, tidak ada manipulasi, tidak ada ini demi kebaikanmu. Kalau kau punya masalah bisnis, kau beritahu aku. Kalau aku punya masalah, aku akan beritahu kau. Kita hadapi bersama, berdampingan. Bukan kau di depan dan aku di belakang. Berdampingan, ulang Pradipta, seolah menikmati kata itu, aku suka itu. Dan ada syarat lain, kataku. Sebutkan saja. Hidupku di sini, di Ubud. Aku tidak akan kembali menjadi sosialita palsu Jakarta. Jika kau ingin bersama kami, kau harus beradaptasi dengan ritme hidup ini. Tidak ada rapat jam 9 malam. Tidak ada setelan jas di hari Minggu. Bisakah CEO Pradipta Corp melakukannya? Pradipta tersenyum lebar, senyum yang mencapai matanya, membuat wajahnya tampak 10 tahun lebih muda. Untuk wanita yang bisa membuatku bertekuk lutut tanpa menyentuhku, aku bahkan akan belajar membajak sawah jika perlu. Ia membalik tanganku, menggenggamnya erat, lalu mencium telapak tanganku dengan hormat. Bukan ciuman nafsu, tapi ciuman janji. Aku mencintaimu, Alisa. Lebih dari ambisiku, lebih dari egoku, buktikan, jawabku sambil tersenyum. Setiap hari, 6 bulan kemudian, kami berada di Jakarta selama 1 malam. Bukan untuk pindah kembali, tapi untuk menghadiri pernikahan sepupuku. Setelah pesta usai, Pradipta mengajakku ke suatu tempat, The Elysium Lounge. Di hotel tempat segalanya dimulai 3 tahun yang lalu. Awalnya aku ragu. Tempat ini penuh dengan hantu, kita harus menulis ulang kenangan itu, katanya. Kami masuk. Suasananya masih sama, remang-remang, mewah, dan dingin. Musik jazz lembut mengalun. Pradipta membawaku ke meja bar yang sama, kami duduk di kursi yang sama, bartender meletakkan 2 gelas. Bukan whisky menyedihkan seperti hari itu, tapi 2 gelas sampanye yang berkilauan. Pradipta memutar kursinya menghadapku. Ia tampak tampan dalam setelan jas, ia hanya diizinkan memakainya untuk acara-acara khusus, tapi kali ini, kancing kemejanya terpasang rapi, dan matanya menatapku dengan kehangatan yang meluluhkan. Ingat apa yang kukatakan malam itu? Tanyanya. Kau bilang, suami Anda sedang menemui istri saya? Jawabku, mengingat rasa sakit saat itu. Kali ini berbeda, kata Pradipta. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Ia membukanya. Sebuah cincin, sederhana namun elegan. Berliannya tidak besar,
tapi jernih. Ia mencondongkan tubuhnya, bersandar ke meja bar, meniru gayanya malam itu, dan berbisik, tapi kali ini dengan nada menggoda yang penuh cinta. Seorang pria tampan duduk di sebelahmu dan berkata, calon istri Anda sedang berada tepat di depan Anda. Aku tertawa, air mata bahagia menggenang. Pradipta melanjutkan bisikannya, lalu ia tersenyum dan berbisik, menikahlah dengannya. Habiskan sisa hidupmu bersamanya di sawah, membesarkan anak, dan menjadi tua bersama. Katakan ya, dan itu akan mengubah hidupmu selamanya. Lagi, aku menatap pria di hadapanku. Pria yang pernah menghancurkanku, dan pria yang membangun kembali dirinya, agar pantas untukku. Aku mengangkat gelas sampanyeku, mendentingkannya pelan dengan gelasnya. Ya, jawabku mantap. Kami berciuman, lembut dan lama, di tengah bar yang ramai. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada keraguan. Saat kami hendak pergi, aku melihat seorang wanita muda duduk sendirian di ujung bar. Ia terus-menerus melirik jam tangannya, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Ponselnya bergetar di atas meja, ia mengabaikannya. Sejarah berulang. Seorang pria yang lebih tua dengan tatapan predator mulai berjalan ke arah wanita itu, hendak menawarkan minuman. Aku berhenti. Aku menatap Pradipta. Ia mengangguk mengerti tanpa perlu kata-kata. Aku melepaskan tanganku dari Pradipta dan menghampiri wanita itu, sebelum pria tua itu tiba. Aku duduk di sebelahnya. Gadis itu terkejut, menoleh padaku dengan mata basah. Dia tidak akan datang, kataku lembut. Dan itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padamu. Percayalah padaku. Gadis itu termangu. Jangan menunggunya, lanjutku, meletakkan kartu nama galeri Kintsugiku di mejanya. Pulanglah malam ini. Menangislah sepuasnya. Lalu besok, bangun dan mulailah hidupmu sendiri. Kau lebih berharga dari pria yang membiarkanmu menunggu. Aku melemparkan tatapan tajam baruku ke arah pria tua predator itu. Ia sadar tidak punya kesempatan, lalu berbalik pergi. Gadis itu mengambil kartu namaku, lalu mengangguk pelan sambil menyeka air matanya. Terima kasih. Aku kembali ke Pradipta, yang menungguku di pintu keluar, dengan senyum bangga. Ia merangkul pinggangku. Siap pulang calon istriku? Siap, jawabku. Kami berjalan keluar dari hotel itu, ke dalam malam Jakarta, meninggalkan masa lalu di belakang, menuju pesawat yang akan membawa kami pulang, ke rumah kami yang sesungguhnya. Surga kecil kami, di mana luka-luka diperbaiki dengan emas, dan cinta tidak lagi menyakitkan.